Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 32 ayat 15 sampai 24 dilanjutkan dengan ayat 30 sampai 34. Waktu itu Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya, sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, "Kedengaran bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api, digilingnya sampai halus, dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka?" Jawab Harun, "Janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami,' sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya." Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar,
sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kerajaan Allah. Mengabaikan hal-hal kecil merupakan perilaku yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan harian. Kita lebih suka mengurus hal yang besar. Hal kecil sering dianggap sepele, karena itu tidak perlu dipikirkan secara khusus. Keberhasilan seseorang seringkali diukur dengan seberapa banyak hal besar yang telah berhasil dia lakukan. Padahal keberhasilan seseorang tidak diukur dari apa yang kelihatan, tapi dari kesetiaannya dalam melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Saudara terkasih, penginjil Matius dalam Injil hari ini menampilkan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Bagi Yesus, hal kerajaan Allah itu
seumpama biji sesawi dan ragi. Biji sesawi adalah salah satu biji-bijian yang sangat kecil. Meskipun kecil, biji sesawi memiliki daya menjadi pohon besar. Agar mewujudkan daya itu, biji itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Kalau dia mati dalam tanah, maka biji itu akan bertumbuh menjadi pohon besar, tempat burung-burung bersarang. Selain biji sesawi, Yesus juga mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi tidak berguna jika masih menjadi ragi yang utuh. Sebaliknya, orang akan kenal kenikmatan atau manfaat dari ragi justru ketika dia dicampur dalam adonan. Ragi akan memberikan rasa sekaligus mengembangkan adonan yang ada. Kerajaan Allah adalah kekuasaan Allah yang berkarya dalam diri manusia. Ketika kerajaan Allah itu diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi, maka betapa misterinya karya Tuhan dalam diri dan hidup kita. Allah bahkan hadir dalam diri manusia secara tersembunyi dan sulit dirasakan. Namun, seringkali manusia dipengaruhi hasrat manusiawinya yang selalu mengharapkan hal-hal besar dan kelihatan. Misteri Allah hadir dalam setiap pengalaman dan peristiwa manusia yang sederhana. Oleh misteri Allah yang tak kelihatan itu, kita bisa melakukan hal-hal baik. Seperti halnya kerajaan Allah yang hadir dalam hal sederhana dan tak kelihatan, namun kedahsyatannya selalu dirasakan oleh manusia, maka kita pun diminta untuk tidak harus selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, melainkan mulailah dengan melakukan kebaikan dari hal-hal yang kecil. Dengan kebaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, kita sesungguhnya sedang membuat kebaikan yang besar. Janganlah menunda untuk berbuat baik, meski kecil sekalipun. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.